Halo para sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya ingin berbagi dengan para sahabat sekalian. Kebetulan 2 atau 3 hari yang lalu seorang teman bertanya kepada saya, "Bro Pendeta, COVID-19 yang kita alami ya, sebagai wabah saat ini, sebenarnya ini tulah dari Tuhan ataukah pencobaan dari iblis yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan?" Nah, pertanyaan semacam ini barangkali ada dalam kepala banyak orang di masa pandemi ini. Nah, apakah ini tulah atau pencobaan? Nah, saya ingin mengajak kita, teman-teman, untuk menyimak satu kisah lama. Dan pasti teman-teman sudah familiar ya dengan kisah ini, kisah Ayub. Tapi saya ingin mengajak kita untuk membaca langsung ke bagian terakhir, pasal yang ke-42. Pasal 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah teman-teman, kalau kita ikuti cerita Ayub, ya, Ayub ini kita tahu dia seorang yang saleh. Dia rajin melakukan apa yang menjadi perintah agama. Tetapi anehnya dia mengalami musibah yang beruntun. Dia merasakan penderitaan yang hebat luar biasa. Bayangkan, anaknya meninggal, semua anaknya. Lalu kemudian dia sakit, dia ditinggal oleh istri, dia ditinggalkan juga oleh para sahabat, dan orang-orang menghakimi dia bahwa dia mengalami penderitaan yang dahsyat yang datang bertubi-tubi itu karena dia berdosa dan Tuhan menulahi dia. Tuhan menghukum dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita ikuti cerita Ayub, Ayub ternyata tidak tinggal diam ketika dia dihakimi oleh para sahabatnya, oleh komunitas yang ada di sekitar dia pada masa itu. Ayub merasa bahwa saya ini orang benar, saya ini orang kudus, saya taat, saya saleh, saya rajin melakukan perintah agama. Nah karena itu dia merasa berhak untuk menghujat Allah, marah kepada Allah. Dia bahkan menyampaikan, "Lebih baik aku mati sejak aku dikandung oleh ibuku." Nah saudara-saudara, menarik, setelah proses yang panjang, di ujung dari pasal 42 tadi dikatakan Ayub mencabut perkataannya. Ayub mencabut perkataannya. Dia menyesal, maka dia kemudian duduk dalam debu dan abu. Ya, itu yang dikatakan tadi oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara, refleksi apa yang bisa kita petik dari kisah Ayub ini? Dan kita bawa untuk melihat situasi dan kondisi yang hari ini sedang kita alami. Apakah benar COVID-19 ini tulah dari Allah atau pencobaan dari iblis yang diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan? Nah, kalau menurut pendapat saya tidak dua-duanya. Bukan tulah, bukan juga pencobaan yang diberikan oleh iblis dan diizinkan oleh Tuhan.
Kenapa? Karena begini, justru Ayub mau mengkritik ya, cara berpikir yang seperti itu. Allah yang kita kenal, bahkan yang kita alami sendiri dalam Yesus Kristus, bukan Allah yang garang, bukan Allah yang mudah marah, bukan Allah yang mau menghukum, justru Allah yang mau menyelamatkan orang-orang berdosa. Bukan kematian orang-orang berdosa yang dikehendaki oleh Allah, tapi justru kehidupan dan keselamatan mereka. Jadi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat. Kalau kita katakan ini itulah, ya, itulah pikiran dari orang-orang yang menghakimi Ayub. Bahwa penderitaan yang Ayub alami itu karena tulah. COVID-19 yang kita alami ini juga karena tulah. Ya, karena dosa kita dan Allah menulahi. Nah, yang berikutnya, para sahabat sekalian, pikiran-pikiran semacam itu justru akan membuat kita terus terpuruk, hidup dalam perasaan terhakimi, dan kita tidak akan mengalami pembaruan dalam kehidupan. Mungkin saja ada kesalahan yang kita lakukan dan kita harus menanggung satu akibat, mungkin ya, saya katakan itu mungkin ya. Misalnya orang yang sudah tahu dia sakit paru tapi dia terus merokok sehingga sakitnya makin parah, ya itu adalah kesalahan dia ya. Bisa jadi seperti itu. Apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Tetapi dalam hidup ini kadang-kadang ada orang yang begitu baik, begitu saleh, sama seperti Ayub, tapi juga mengalami ya hal-hal yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Tetapi lewat Ayub kita juga belajar ternyata tidak ada garansi bahwa kalau orang itu saleh, orang itu taat dengan agama, orang itu rajin untuk melakukan apa yang benar, maka dia tidak akan mengalami sakit penyakit, kegagalan dalam kehidupan. Tidak ada garansi yang seperti itu. Dan ketika kita alami hal yang seperti itu, kita juga tidak berhak untuk menghakimi Allah ya, atau menyalahkan sesama orang lain atas kemalangan yang kita alami. Nah, sikap yang tepat menurut saya adalah kita terus berefleksi. Kita memetik hikmah ya, atas segala sesuatu yang terjadi, tapi dengan satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang justru mau menolong kita, Allah yang selalu mau menyelamatkan kita. Nah, karena itu kita tidak terus-menerus membiarkan diri kita terpuruk. Nah, saudara-saudara, pemahaman ini yang harus kita bangun. Bukan teologi penghukuman, tapi teologi anugerah. Kita dianugerahi oleh Allah satu kehidupan yang melimpah dengan kasih. Dan dari sisi iman Kristiani, kita yakin kehidupan yang melimpah dengan kasih itu terjadi dalam Kristus, yang justru mau datang untuk mencari dan menolong orang yang berdosa. Jadi mari kita buang jauh-jauh ya, pikiran bahwa dalam masa-masa pandemi COVID ini Tuhan sedang menulahi kita, Tuhan sedang menghukum kita, atau Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Kita tidak punya Allah yang kejam seperti itu. Dan pikiran-pikiran yang seperti itu justru akan menenggelamkan kita dalam perasaan-perasaan yang penuh dengan rasa terhukum ya. Dan kita tidak akan bangkit. Nah, mari kita pegang teguh teologi anugerah bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh dengan kasih, Allah yang selalu mau menolong kita. Nah,
Saya kira itu ya teman-teman. Jadi tinggal di rumah saja, jalani hari-hari ini dengan tetap semangat. Kita berefleksi lebih jauh, merasakan kasih Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan kita yakin bahwa di balik semua peristiwa ini pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Nah, pikiran semacam ini menurut saya lebih menolong kita. Keyakinan yang demikian ini lebih kokoh ya untuk membawa kita keluar dari keputusasaan, dari stres yang kita alami di masa-masa pandemi ini. Kurang lebih begitu teman-teman, para sahabat sekalian. Nah, saya ingat satu lagu, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini ya. Sebentar saya lihat teksnya. Ya, lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tahu kan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, Dia akan memulihkan kita. Amin.